الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر شهرا ضيافة للصائمين وفرحة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling kita utamakan tidak lain adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat Idul Fitri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini sebagai penuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Nabi Adam. Hal ini menegaskan walaupun berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan yang lainnya, mengingatkan kepada kita bahwa awal muasalnya dari satu, yaitu Nabi Adam. Hal ini memberi pelajaran kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya akan pentingnya memperkuat tali silaturahim sama-sama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa dalam berhubungan baik dengan Allah ini mudah dilakukan, tapi yang menjadi permasalahan adalah hubungan dengan sesama manusia ini susah gampang. Kenapa demikian? Kalau kita punya salah dengan Allah, mudah kita taubat, tidak mengulangi lagi dengan membaca istighfar, selesai permasalahan. Tapi kalau dengan sesama manusia susah apa? Kadangkala ego dan hawa nafsu kita menjadikan kita ini keras, tidak mau meminta maaf apabila salah. Walaupun lisan kita mengucapkan minta maaf, tapi batin kita belum tentu mengikhlaskannya. Maka dari sini setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, Allah mengajari kita agar apa? Menjadi orang yang sabar. Karena dalam kehidupan apa yang kita cari kadangkala tidak sesuai keinginan kita. Bahkan apa yang kita cari bukannya sesuai, malah tidak mendapatkan apapun. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini bulan yang unik.
Apa itu? Walaupun kita puasa, mengurangi makan, mengurangi minum, tapi permasalahan malah ekonomi kita membutuhkan pengeluaran yang sangat banyak. Maka dari sini walaupun demikian bulan Ramadan ini salah satu sarana agar kita dekat dengan Allah. Karena apa? Menjadi manusia yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dibanding dengan umat-umat sebelumnya, ini jelas kalah secara kuantitas. Secara usia umat Nabi Muhammad ini pendek usianya. Tapi yang menjadi permasalahan bagaimana umur usia yang pendek ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Di antaranya Allah memberikan sarana banyak kepada kita. Salah satunya melewat puasa. Di samping puasa kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak baca Al-Quran, lebih-lebih dilengkapi dengan apa? Sholat Idul Fitri seperti yang kita lakukan ini. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, rubba umren ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Kadangkala usia panjang tapi kualitasnya, isinya tidak ada. Sebaliknya kadangkala orang yang usianya pendek tapi keberkahan umurnya ini luar biasa. Resepnya bagaimana dan caranya? Caranya tidak lain adalah dasari apa yang kita lakukan ini dengan ilmu. Coba kalau kita pikir apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Al-Quran satu huruf kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Sesekali PR buat kita bersama saat kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kira-kira hitung berapa banyak hurufnya. Kalau kita kalkulasi, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Contoh paling mudah, surat Al-Fatihah. Surat yang kita hafal di luar kepala pun kalau ditanya tidak tahu berapa hurufnya. Padahal dari sini loh Allah memberikan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Satu huruf kalau dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Hal-hal inilah yang menjadikan usia umat Nabi Muhammad diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sholat Idul Fitri ini kita lakukan. Tidak lain adalah agar apa? Agar hati kita ini bersih dari berbagai macam penyakit. Karena di masyarakat kita ini masyarakat yang cepat panasan. Apa buktinya? Masyarakatnya seringkali panas gara-gara sering iri dengki. Buktinya mana? Tetangganya beli Honda City tambah sakit hati. Tetangganya masak jengkol, hatinya dongkol. Baru masak ayam saja pikirannya runyam, apalagi saudaranya beli apartemen, pikirannya pasti tambah sentimen. Hal-hal seperti ini kalau kita pikir, ternyata masyarakat ini ada yang perlu dibenahi. Apa itu? Tidak lain adalah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya menjelaskan, inna akhlaq al-awliya thalathatun. Sesungguhnya akhlak kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada 3. Yang pertama adalah sakhawatun nafs, memiliki rasa dermawan, rasa berbagi kepada banyak orang. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa. Banyak orang berlomba-lomba memberikan sedekahnya, memberikan takjilnya, memberikan sahurnya. Ini salah satu bukti kita ini memiliki kepedulian kepada sesama manusia. Padahal kalau kita baik sama orang, niscaya saat kita meninggal dunia banyak orang yang mendoakan. Anehnya di masyarakat kita seringkali hubungan horizontal sesama manusia kurang diperhatikan.
Dan yang nomor 2 adalah di samping kita syahwatun nafs harus dermawan, kita harus memiliki salamatus sadri, memiliki hati yang baik, menghargai perbedaan, menghargai orang lain. Karena pada prinsipnya walaupun otaknya sama, walaupun otaknya bisa sama-sama makan nasi, memiliki pekerjaan yang sama, tapi kadangkala isinya berbeda. Maka dari sini manusia ini harus saling melengkapi satu dan yang lainnya. Buktinya apa? Allah sudah mengajarkan kepada diri kita melalui jari-jari kita. Ada jempol, ada jari telunjuk, dan jari kelingking maupun jari yang lain. Ini menegaskan walaupun kita berbeda, tapi kalau disatukan niscaya akan menjadi sebuah kekuatan. Dan yang terakhir ciri-ciri kekasih Allah adalah wa husnul dzan bil muslimin. Kita selalu berbaik sangka, berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadangkala di masyarakat ini seringkali terkecoh. Apa buktinya? Seringkali kita di masyarakat terkecoh. Banyak orang alim, orang baik, walaupun tampilannya ini kurang menarik, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Maka dari sini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan kekasihnya. Siapa orang yang paling disayang ini sengaja disembunyikan agar kita selalu berprasangka baik kepada siapapun. Bisa saja orang yang kita anggap remeh ternyata di hadapan Allah ini lebih mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Maka dari sini hikmah Idul Fitri, kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya adalah menjaga konsistensi, menjaga istiqomah dalam beramal kita. Di mana-mana setelah Ramadan yang biasanya masjid ramai dengan bacaan Al-Quran, biasanya setelah Ramadan ini sudah mulai sepi. Maka dari sini kalau bisa DKM dan pengurusnya, bagaimana spirit Ramadan selalu bisa digalakkan. Apa itu? Melalui tadarus Al-Quran sebulan sekali, seminggu sekali. Agar apa? Ilmu yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini tidak segera hilang. Dan poin terpenting di antara kita hadir sholat Idul Fitri agar kita baik dengan sesama manusia, salah satunya adalah saling mendoakan. Terutama apa? Saat khutbah Jumat, sholat Id, kita selalu diingatkan untuk selalu mendoakan sesama umat manusia, lebih-lebih orang-orang mukmin. Maka dari sini kita perlunya introspeksi diri selama bulan Ramadan kemarin, apakah banyak yang bolong atau tidak. Yang baik kita terapkan, kita lanjutkan. Kalau yang kurang baik kita tinggalkan. Yang kedua, kita minta ampunan kepada Allah dan ampunan kepada sesama manusia, walaupun dengan tetangga. Karena kadangkala dengan tetangga banyak salahnya, banyak khilafnya, tapi diri kita ini tidak merasa. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini Allah jadikan putra-putri kita salih, salihah. Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah, dan pada akhirnya Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil